Oke, baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Bagas Arya Putra dengan NPM 24282007 Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan membuat proposal tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Pemodelan Intrusion Detection and Prevention System berbasis platform open source Wazoo menggunakan metode Cisco PP DIOO. Oke, di sini kita langsung lanjut ke ada alur pembahasannya. Nah, nanti di bab pertama di sini ada latar belakang, masalah tujuan dan batasan. Terus yang kedua ada tinjauan pustaka, landasan teori IDPS, Wazoo, PPDO, dan cost tiponnya ya. Terus yang ketiga ada metode penelitian. Di metode penelitian ada alat, bahan, tahapan, dan skenario pengujian. Terus yang keempat hasil dan pembahasan, hasil deteksi aktif respon dan analisis cost. Terus yang kelima ada kesimpulan dan saran ya terakhir. Nah, di sini kita masuk ke latar belakang. Server modern wajib menjaga confidentiality, integrity, availability, CIA triad. Di tengah meningkatnya ancaman cybercrime seperti DDoS dan pencurian data. Nah, lebih dari 50% organisasi belum siap merespons serangan cyber. Terkendala misal sampai mahalnya terkendala ini lisensi keamanan komersial dan rumitnya konfigurasi. Nah, riset IDS open source ada Snort, Cowrie, Wazoo sebelumnya masih diuji parsial pada satu lingkungan, belum menguji variasi topologi terdistribusi maupun mengukur parameter cost delay, respons, mitigasinya. Nah, ini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana merancang dan mengimplementasikan permodelan arsitektur IDPS berbasis platform open source Wazoo menggunakan metode Cisco PP DIOO di dalam lingkungan laboratorium virtual. Terus yang kedua, bagaimana kinerja dan kualitas layanan cost, khususnya parameter delay response pertahanan aktif Wazoo dalam mendeteksi dan mencegah berbagai skenario serangan cyber pada 4 topologi jaringan yang berbeda. Dan di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama ada merancang dan mengimplementasikan permodelan arsitektur IDPS berbasis platform open source Wazoo menggunakan metode terstruktur Cisco PP DIOO. Dan terus yang kedua ada mengukur dan mengevaluasi kinerja cost parameter delay, respons Wazoo dalam mendeteksi serta memitigasi serangan jaringan berdasarkan klasifikasi standar DIPON dan ETSI. Terus ada manfaat penelitiannya. Nah, manfaat penelitian secara akademis itu menambah menunjukkan ilmiah pemodelan IDPS open source berbasis Wazoo, siklus rancang bangun Cisco PP DIOO, dan pengujian cost latensi mitigasi insiden cyber. Terus ada manfaat untuk penelitian praktisnya, memberikan panduan terapan dan solusi alternatif terjangkau bagi organisasi dalam mengimplementasikan sistem pertahanan aktif IDPS. Terus ada manfaat teknisnya, memberikan gambaran integrasi teknis komponen Wazoo, server, Wazoo Agent, Protect CHR, dan Cisco Switch pada laboratorium virtual berbasis PVNC. Selanjutnya, sini ada batasan penelitian. Yang pertama itu ada simulasi dilakukan secara virtual in silico di FVNC Community Edition di atas VMware Workstation host Windows 10. Terus yang kedua, platform IDPS terbatas pada Wazoo open source, Wazoo Indexer, dan Wazoo Manager dan Wazoo Agent. Yang ketiga, skenario serangan dibatasi 5 jenis file integrity monitoring, brute force SSH, DOS, terus port scanning, dan SQL injection curl. Terus yang keempat, evaluasi performa difokuskan pada parameter cost delay, dikategorikan berdasarkan kriteria TIPON dari ETSI. Nah, di sini ada kerangka berpikirnya. Nah, dari dia kerangka berpikirnya itu yang pertama ada identifikasi resiko dan kendala biaya. Terus yang kedua ada
studi literatur WASO dan Cisco PPP IOO. Terus ada yang ketiga rancang lab virtual 4 topologi FNJ. Terus yang keempat ada injeksi 5 serangan dari Kali Linux. Terus yang kelima ada evaluasi action respon dan cost deploy. Nah, kinerja sistem dinilai dari keberhasilan active response, firewall drop dalam memblokir IP penyerang serta kecepatan waktu tunda delay respon sesuai standar kualitas layanan. Terus masuk di bab 2 ini ada keamanan jaringan dan IDPS. IDPS memantau, menganalisis dan merespon aktivitas mencurigakan secara otomatis, menggabungkan deteksi IDPS dengan pencegahan active response berbeda dari IDS konvensional yang hanya bersifat pasif. Nah, confidentiality itu data dan informasi hanya dapat diakses pihak yang memiliki hak otorisasi sah. Terus ada integrity, data tidak mengalami perubahan, manipulasi, atau perusakan oleh pihak tidak berwenang. Terus ada availability, layanan jaringan dan server dapat diakses secara lancar oleh pengguna yang sah kapanpun. Nah, terus ada metodologi siklus hidup Cisco PPO. Yang pertama itu tadi PPD IOO itu yang pertama itu P yang pertama adalah prepare, yang kedua adalah plan, yang D-nya ini adalah design, E-nya adalah implement, O-nya operate, O satu lagi optimize. Nah, di prepare ini kita menganalisis kebutuhan hardware, software dan lingkungan emulasi lab. Terus yang kedua ada plan, nah skema pengamatan IP, alokasi node, skenario pengujian serangan. Terus ada desain, desainnya arsitektur topologi jaringan dan distribusi pada FNJ. Terus ada implement, instalasi WASO, deploy WASO agen, terus konfigurasi jaringan. Ada operate, menjalankan pengujian dengan injeksi serangan cyber data. Terus ada optimasi active response dan evaluasi kualitas layanan. Nah, di sini ada bagian terkaitnya ya yang dari cari itu ya di sini ya. Nah, di sini ada alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan penelitian itu ada komponen yang pertama itu adalah host system, terus hypervisor, terus network, emulator. Yang keempat adalah platform IDPS, terus yang kelima WASO server, dengan WASO agen, 7 router dan switch. Nah, ini mungkin yang terakhir ada tahap penelitian. Sebenarnya sama aja. Di prepare ini kita menyiapkan hardware host dan mengunduh image VMware, FNJ, Microtik, Cisco, Ubuntu dan Kali Linux. Terus yang di plan ini kita merencanakan IP addressing, alokasi memori VM skenario 5, pengujian serangan. Terus yang ketiga ada desain, rancang 4 variasi topologi jaringan terdistribusi di FNJ. Terus yang keempat, implement ini instalasi WASO server atau manager, deploy WASO agen dan konfigurasi routing Microtik dan Cisco. Terus ada operate, jalankan simulasi injeksi 5 kategori serangan dari Kali Linux menuju WASO agen. Yang keenam ada optimize, konfigurasi active response, firewall drop 180 detik dan hitung parameter cost delay-nya juga. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak ada yang mau tanya? Oke, di sini kan lebih penasaran di atas latar belakang dan urusan masalah kamu sih. Jadi pertanyaan saya pertama, kenapa kamu memilih topik IDPS berbasis WASO, bukan produk keamanan komersial seperti Cisco Firepower ataupun Palo Alto? Coba jelasin kenapa lebih milih ke arah IDPS. Kenapa saya memilih topik IDPS ya, berbasis WASO? Karena biaya lisensi platform keamanan komersial sangat tinggi dan sulit dijangkau organisasi kecil, dari organisasi kecil sampai
maupun institusi pendidikan. Nah, sementara Wazoo bersifat open source, gratis dan modular, namun tetap menyediakan fitur CIAM, CSIAM, dan active response yang secara fungsional. Oke, saya ingin tanya, apa urgensi atau kebaruan penelitian ini dibanding penelitian keamanan cyber yang lain yang sudah banyak dibahas sebelumnya? Penelitian sebelumnya seperti Snort, Cowry, maupun Wazoo hanya diuji pada satu topologi atau satu lingkungan jaringan saja. Nah, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menguji ketahanan Wazoo pada 4 variasi topologi berbeda, sekaligus mengukur kecepatan mitigasinya secara terstandarisasi menggunakan kategori default. Nah, sesuatu yang belum dilakukan penelitian terdahulu. Oke, dari yang saya lihat tadi, kenapa rumusan masalahnya hanya dibatasi menjadi kepercayaan dan urgensi? Karena dua pertanyaan tersebut sudah mewakili dua fokus utama penelitian, nah, yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistemnya serta bagaimana kinerjanya diukur. Nah, ini disesuaikan dengan